Belajar, belajar, belajar bersama Bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Baihaqi dari program studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP UIR dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas warisan budaya tak benda dengan tema Gurindam. Apa itu Gurindam? Gurindam adalah jenis puisi rakyat Melayu lama yang terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Karya sastra ini memiliki ciri khas yang kuat berupa hubungan sebab akibat. Baris pertama menyatakan persoalan atau perbuatan, sedangkan baris kedua menyatakan akibat atau jawabannya. Karakteristik utama: struktur 2 baris per bait, baris pertama disebut syarat, baris kedua disebut akibat. Rima memiliki pola sajak atau rima akhir yang sama, yaitu AA, BB, dan CC. Jumlah suku kata: setiap baris umumnya terdiri dari 10 hingga 14 suku kata. Isi: berfungsi sebagai sarana pendidikan dan hiburan yang syarat akan nilai moral, agama, dan petuah kehidupan. Lalu, siapa pencipta Gurindam? Pencipta Gurindam ialah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji adalah seorang ulama, sejarawan, dan sastrawan besar dari Kesultanan Riau Lingga. Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional dan dihormati sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Berkat jasanya menyusun pedoman tata bahasa Melayu baku yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Latar belakang: beliau lahir di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Ia berasal dari keturunan bangsawan Bugis Melayu. Ayahnya adalah Raja Ahmad, seorang pujangga, dan kakeknya adalah Raja Haji Fisabilillah. Karya sastra yang fenomenal ialah Gurindam 12 tahun 1847 yang berisi nasihat agama dan moral. Pelopor bahasa: beliau menyusun kitab tata bahasa Melayu modern pertama berjudul Bustan Al-Katibin dan Kamus Eka Bahasa Pertama, Kitab Pengetahuan Bahasa. Karya sejarah: sebagai sejarawan istana, ia menulis karya monumental seperti Tuhfat Al-Nafis atau Sejarah Melayu dan Silsilah Melayu dan Bugis. Mengapa Gurindam bisa tercipta? Gurindam tercipta sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan moral, agama, dan petunjuk hidup agar masyarakat terhindar dari keburukan. Sastra ini lahir dari keprihatinan para pujangga terdahulu, seperti Raja Ali Haji di Pulau Penyengat, terhadap kondisi moral masyarakat dan terkikisnya adat istiadat akibat konflik serta penjajahan. Tanggung jawab moral pujangga digunakan oleh para tokoh cendekiawan Melayu klasik sebagai alat dakwah dan pembinaan karakter untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan budi pekerti luhur. Gaya bahasa sebab akibat yang kuat. Struktur Gurindam yang terdiri dari 2 baris, di mana baris pertama berisi masalah syariat dan baris kedua berisi jawaban akibat. Sengaja dirancang untuk memudahkan pemahaman masyarakat awam mengenai hukum kehidupan. Pengaruh budaya Hindu-Tamil. Istilah ini berasal dari bahasa Tamil, yaitu kirindam, yang berarti perumpamaan. Masuknya budaya Hindu di masa lalu berasimilasi dengan kebudayaan Melayu lokal, melahirkan bentuk sastra aforisme yang ringkas namun padat makna. Apakah Gurindam penting untuk mendukung pendidikan bangsa? Tentu, Gurindam sangat penting untuk mendukung pendidikan bangsa. Sebagai warisan sastra, Gurindam bukan sekadar karya seni, melainkan media pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti. Peran penting Gurindam dalam pendidikan.
1. Sebagai pondasi karakter bangsa. Setiap bait berisi nasihat hidup yang membimbing peserta didik untuk selalu menjaga sikap dan menghargai ilmu. 2. Relevan dengan kurikulum. Gurindam sejalan dengan penguatan profil belajar seperti iman, takwa, dan akhlak mulia. Dan yang ketiga, pesan moral yang padat. Karena strukturnya yang singkat dan berirama sama, nilai-nilai kehidupan menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh generasi muda. Kerangka dasar Gurindam. Setiap bait terdiri dari 2 baris. Jumlah suku kata biasanya 10 atau 14 suku kata per baris. Pola rima berpola AA. Baris pertama menyatakan masalah, syarat, perjanjian, atau persoalan. Sedangkan baris kedua menyatakan jawaban, akibat, atau penyelesaian dari baris pertama. Isi mengandung petua, nasihat, filosofi hidup, atau nilai agama. Contoh Gurindam. Nah, kali ini saya akan mencontohkan atau membacakan salah satu pasal dari Gurindam. Ayo disimak. Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi. Gurindam 12, ini gurindam kami akhirkan. Nah, itulah pembahasan tentang warisan budaya tak benda gurindam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sesama. Sekian dari saya. Salam bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.